Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi alladzi la yabdughu min tahtihi al-qa'ilun wa la yuhsi ni'amahu al-'abdun wa la yu'addi haqqahu al-mujtahidun. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin ala habibina wa syafi'ina wa maulana Abil Qasim Muhammad wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa ala ashabihi ajma'in al-mayamin amma ba'du. Gimana kabarnya semuanya? Sehat kan? Puasa hari pertama harus penuh semangat. Udah pada sahur? Udah. Makannya pasti enak-enak? Alhamdulillah. Kalian harus doain terus orang tuanya biar jadi orang yang sehat walafiat. Di dalam berjuang mencari rezeki senantiasa diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, di hari pertama setelah kita tadi malam telah melaksanakan ya sholat tarawih malam pertama, terus ada kajiannya juga ya. Tadi malam kita telah menyampaikan terkait tentang apa itu fungsi puasa dan siapa saja orang-orang yang dirindukan oleh surga. Nah, untuk pada pagi hari ini setelah kita melaksanakan sholat subuh, kita akan sedikit lagi membahas tentang fungsi dari berpuasa. Udah tahu semua belum fungsinya puasa apa? Fungsinya berpuasa itu bukan cuma buat apa? Buat makan enak-enak pas berbuka bukan, tapi apa? Ya, kita dengan berpuasa itu akan menjadikan kita orang-orang yang berbeda dengan waktu-waktu sebelumnya. Tapi sebelum kita mengarah ke sana, saya akan sedikit membuka dengan sebuah ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu. Shadaqallahul aliyyul azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat suci Al-Qur'an bahwa ya, Syahrul Ramadan, bulan Ramadan itu merupakan bulan di mana Allah menurunkan apa? Al-Qur'an ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan yaitu bulan yang di dalamnya Allah menurunkan Al-Qur'an, yaitu kitab yang dijadikan sebagai mukjizat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Quran itu diturunkan jadi hudan linnas, petunjuk buat umat manusia. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan ya. Sebagai apa? Sebagai petunjuk Al-Quran itu untuk umat manusia dan juga sebagai penjelas. Jadi Al-Quran memberikan penjelasan. Nanti juga akan apa? Al-Quran itu bisa membedakan yang mana baik dan yang mana yang buruk. Nah, kemudian dilanjutkan, faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu. Barang siapa orang-orang ya, siapa saja berada di bulan tersebut maka dia harus berpuasa. Tapi siapa yang berpuasa? Pada ayat-ayat yang lain dinyatakan apa? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi orang yang berpuasa dia kalau nemuin bulan Ramadan ya udah diumumin sama para ulama, udah ru'yatul hilal, udah tanggal 1 Ramadan jatuh pada hari Minggu tanggal 3 April tahun 2022. Maka harus berpuasa tuh. Disuruh orang-orang yang beriman suruh puasa, karena puasa ini telah ditetapkan, diwajibkan tidak hanya bagi umat Nabi Muhammad, tapi juga bagi umat masa lalu. Ini kita ulang sedikit pembahasan tadi malam. Jadi untuk apa di situ? Agar orang yang berpuasa itu jadi orang-orang yang apa? Kalian ini menjadi orang yang bertakwa. Kita semuanya itu yang pada puasa jadi orang yang bertakwa.
senantiasa ibadahnya rajin ya, mengulangi kemaksiatan, nggak berbuat maksiat, nggak jahat sama orang. Nah makanya kalau di ayat Al-Quran dijelaskan puasa itu agar menjadikan orang atau kalian menjadi bagian dari orang-orang yang bertakwa, maka ada lagi fungsi-fungsi puasa yang lain, banyak pembahasannya ya. Nah nanti akan saya sebutkan di antara fungsinya apa. Puasa itu berfungsi untuk kesehatan fisik kita dan juga mental ya. Fisiknya secara zahir, mental nanti terhubung dengan pikiran, kejernihan, akal sehat ya, macam-macam seperti itu. Nah untuk tentang fisik, ketika kita berpuasa kita akan apa? Di antara fungsi berpuasa itu di situ ada apa? Puasa itu satu fungsinya agar apa? Ada detoks racun. Maksudnya apaan tuh? Maksudnya kalau orang itu berpuasa, ya orang ini kan makan mulu. Kalau nggak puasa makan mulu, makan terus. Apa aja dimakan yang dia temuin, ya. Makanya maaf manusia terkadang kalau dia tidak menggunakan akal sehat, hatinya juga tidak mengikuti ajaran agama, dia bisa dikatakan apa? Seperti melebihi, bukan seperti hewan lagi, bahkan lebih buruk dari hewan. Kalau hewan makan mulu dia karena nggak punya akal sehat. Kalau manusia punya akal sehat tapi maunya makan mulu misalnya. Padahal dia apa diciptakan apa? Misalnya apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tiada aku ciptakan ya jin dan manusia kecuali untuk apa? Untuk beribadah. Jadi bukan buat makan doang hidup. Wah, biar kita sehat, biar panjang umur, biar kita badannya gede, ya kan, biar tinggi, berarti harus makan sehat, harus makan terus, makan 4 sehat 5 sempurna, harus minum susunya yang bagus-bagus. Bukan hanya itu, tapi kita hidup harus apa? Harus memikirkan kesehatan fisik dan juga mental. Nah, makanya orang itu makan dulu, akhirnya di badannya banyak sumber penyakit, banyak virus, ya kan? Makanya ketika orang berpuasa meminimalisir apa dia untuk terus makan. Akhirnya apa? Ketika dia mengurangi makan dalam beberapa waktu, detoks dari tubuh lama-lama akan bisa hilang, bisa normal. Jadi kondisinya nanti akan lebih ideal, ya. Itu fungsinya. Jadi racun akan hilang kalau kita berpuasa, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, sistem metabolisme di tubuh kita akan lancar, ideal, ya. Sistem peredaran darahnya bagus. Tapi kalau makan mulu apa aja dimakan, racunnya banyak, akhirnya mengganggu peredaran darah. Yang ada harusnya badan kamu normal, ya, sistem metabolisme, sistem pencernaannya harus normal, akhirnya kagak normal. Orang makan mulu, misalnya makannya apaan? Waduh, Ahmad makannya suka baksonya sambalnya 3 sendok. Waduh, ada gak? Biasa yang perempuan ya, atau ibu-ibu ya, itu kalau makan bakso maunya yang pedas. Tapi kalau nggak pedas nggak enak. Padahal itu racun. Habis makan bakso, kenapa? Makan bakso cabenya udah 3 sendok, tadi lupa 5 sendok. Astagfirullah. Akhirnya sakit perut gak? Sakit perut. Akhirnya panas ke ususnya. Yang harusnya enak, dia makan yang sehat, makan ya, disedot, apa nutrisinya ini gara-gara makan yang nggak bener, akhirnya sakit. Nah, fungsinya berpuasa nahan orang. Jadi dia nggak makannya dijeda. Nah, nanti juga kalau kita nggak makan, sekali makan nutrisinya banyak diambil. Jadi berfungsi untuk detoks racun. Terus yang kedua agar sistem metabolisme kita juga lancar. Habis itu puasa memperpanjang umur orang. Yang ketiga, kok bisa umurnya panjang? Iya, kalau orang makan mulu, di tubuhnya tadi detoks racunnya kagak hilang, susah malah pada kumpul tuh racun, virusnya kumpul, makannya nggak sehat, deh. Apalagi kayak zaman sekarang lagi ada virus corona. Kamu misalnya makannya sembarangan, jalan-jalannya kagak pakai masker, kagak rajin cuci tangan, ya, kagak jaga jarak, bahaya gak? Bahaya. Ya, kamu ngalamin nggak beberapa waktu lalu dikit-dikit ambulan lewat? Ingat ya? Sekarang udah jarang nggak? Jarang.
Alhamdulillah kita jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan, jadi tubuh juga bisa sehat. Terus kita imunnya kuat. Kalau makannya dijaga, nggak makan sembarangan. Tadi juga udah puasa, detox racunnya nanti akan hilang pelan-pelan yang pertama. Kedua, sistem metabolisme akan lancar, sistem pencernaannya bagus. Nah, orang puasa begitu. Akhirnya apa? Akhirnya dia kalau sistem pencernaan bagus, metabolismenya bagus, racunnya juga jarang ada di tubuhnya, berarti dia akan jadi orang yang sehat. Ketika dia jadi orang yang sehat, jarang sakit, maka umurnya pun otomatis diberikan keberkahan oleh Allah, bisa jadi akan panjang umur. Ada panjang umur selain dengan menjaga kesehatan, dikatakan misalnya apa? Kamu harus bersilaturahmi. Hadis dari Nabi, harus rajin silaturahmi. Biar kamu ketemu orang bahagia, senang, senyum. Habis itu apa? Nanti kamu kalau rajin silaturahmi dapat rezeki yang panjang umur. Karena masalah nggak ada. Masalah cepat diselesaikan, pikiran enak, ya enggak? Namanya orang sehat, ya enggak? Coba kamu kerjanya makan mulu, ngantuk gak? Orang yang makan mulu ngantuk, akhirnya tidur aja kagak ngapa-ngapain dia. Akhirnya yang ada kayak penyakit, dia kagak sadar nggak sadar, lama-lama serem ya. Akhirnya timbul penyakit, banyak virus di tubuhnya. Nah itu jadi fungsi puasa untuk apa? Fisik, ya. Fungsinya buat fisik kita. Makanya kalian ketika diperintahkan untuk berpuasa, maka di situ apa? Cara pola makan kalian juga diatur. Yang tadinya makan apaan aja, akhirnya sekarang makannya diatur. Makannya cuma sahur sama nanti berbuka. Pas buka juga makannya nggak banyak-banyak. Kenapa? Kalau makannya banyak, ntar kalian nggak bisa sholat. Yang ada kekenyangan, kenyang banget. Bisa sembahyang kalau kekenyangan. Mau ngapa-ngapain susah kan? Susah dia terus sesek napasnya. Nah puasa jadi bukan dia ada orang pas puasa makanan lebih banyak, justru makannya lebih banyak daripada hari biasa. Bukan begitu. Harusnya makannya tetap diatur sesuai. Kalau makan secukupnya dan juga jangan terlalu kenyang. Kalian makan aja pas buka cukup, minum air aja udah enak. Itu nikmati orang puasa. Coba kamu minum mulu tiap hari, biasa gak? Biasa. Tapi kalau puasa kamu nahan dari terbitnya fajar sampai entar berduh. Sekali minum doang padahal belum makan, nikmatnya udah kayak apaan tak? Nikmat, alhamdulillah. Nah itu fungsi dari puasa buat fisik kita, ya. Kalau buat mental, orang yang berpuasa mentalnya apa? Kita ini hidup selalu memikirkan. Kalau orang-orang tua, ya bapak-bapak, ibu-ibu nih tiap hari mikirnya apa? Kerja nyari duit, akhirnya banyak pikiran, ya. Aduh, anak saya belum beli baju nih, anak saya belum beli sepatu nih, aduh anak saya mau ngajakin liburan ya, nyari duit, ya, nyari duit harus banyak. Akhirnya dia memikirkan uang, tidak memikirkan sisi rohanianya, sisi spiritualnya. Jadi yang dipikirkan hanya fisik dan kebutuhan materi. Padahal manusia itu harus memikirkan sisi ruhaninya juga, memikirkan sisi-sisi spiritual. Jadi harus rajin ibadah agar roh kita juga makin sehat. Jadi kamu badan butuh makan, roh kamu juga butuh sesuatu, butuh nutrisi. Sama-sama punya nutrisi, tapi beda nutrisinya. Nutrisinya misalnya dengan puasa kalian nanti hikmahnya buat mental kalian apa? Kalian akan semakin jadi orang yang cerdas. Karena orang yang nggak puasa pikirannya makan mulu, pikirannya duit mulu ya, pikirannya capek mulu ya. Akhirnya apa? Akhirnya akan sulit ya, sulit apa menjalani hidup dia, akan dapat problem banyak, masalah banyak. Nah ketika dia berpuasa, ruh dia apa? Dia akan semakin rajin beribadah. Makanya dia akan mendekatkan diri kepada Allah. Sholatnya rajin, puasanya rajin, baca doanya juga semakin rajin, baca Qurannya rajin. Akhirnya ruh dia makin bagus, hati dia banyak zikir juga. Makanya dikatakan ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala dzikrillahi tatma'innul qulub. Orang
ketahuilah bahwa zikir itu dapat apa? Menenangkan hati. Jadi banyak zikir. Ya, seperti itu. Jadi puasa dapat menyehatkan fisik dan mental. Paham nggak? Tadi jadi ada 3, ini juga seperti itu ya. Buat menjernihkan akal pikiran, bikin hati dia tenang ya. Udah 5 tuh ya. Selain itu apa? Selain itu nanti kalian akan menjadi apa? Orang-orang yang mencapai kemenangan. Jadi selama bulan puasa kalian dituntut untuk yang tadinya orang itu egois ya. Yang ke-6 nih, yang kalian tadinya egois jadi lebih baik. Kenapa bisa jadi lebih baik? Karena orang selalu didorong untuk berbuat kebajikan. Kamu harus berbuat baik, kamu harus rajin sholat, kamu harus rajin ngaji, rajin bantu orang tua, harus tunduk patuh sama guru ya. Karena kalau masih sekolah. Sekarang daringnya udah berkurang kan? Sekolahnya udah full gak di sini? Full 100% ya? Sekolah udah alhamdulillah 100%. Coba kayak kemarin, orang tua kamu mikirin pulsa, mikirin HP, capek gak mereka? Capek. HP-nya kadang gantian ya, kalau yang nggak punya HP. Tapi alhamdulillah sekarang situasi makin baik, kita semua tidak hanya dokter ya berjuang, semua berjuang di medan terdepan. Pihak TNI-nya, polisinya ya memberikan keamanan, kelancaran, agar mengingatkan orang di jalan-jalan untuk menjaga protokol kesehatan. Kaliannya juga patuh tunduk. Alhamdulillah akhirnya virusnya yang sakit makin dikit ya, yang sembuh banyak, akhirnya virusnya pelan-pelan hilang. Dan kita udah vaksin, ada yang udah vaksin dosis kedua, ada yang ketiga nanti ya. Yang kedua udah semua? Udah, alhamdulillah. Tapi tetap kalau kemana-mana kita nanti harus tetap masih jaga protokol kesehatan ya, rajin pakai masker. Jadi situasi semakin baik, kalian pun akan apa? Ibadahnya enak, belajarnya enak, ya enggak? Hatinya juga tenang. Jadi puasa juga enak. Nah itu fungsinya puasa. Jadi puasa kalau orang nanya fungsinya apaan? Tadi disebutin ada 6. Jadi puasa bukan sebatas menahan lapar dan haus. Ketika orang tahu fungsi itu puasa untuk kesehatan fisik dan mental, agar jiwa raga kita sehat, agar ruh kita sehat, maka apa? Kita akan semakin rajin. Dan orang-orang makanya merindukan untuk berpuasa. Seperti itu fungsi puasa yang kita rasakan. Nah, ada lagi kalau di dalam orang-orang nih, kalau para dokter cerita, ada pengamat ekonomi, bulan puasa tuh makin enak. Orang Cina tahu gak orang Cina? Orang Cina kan jago jualan ya. Rata-rata punya toko orang Cina. Kalau udah bulan puasa itu pembelinya makin meningkat. Ya, baju banyak dibeli, kopiah banyak dibeli, sarung banyak yang beli, sejadah banyak yang beli, makanan apalah, semua pada ngeborong, ngumpulin duit buat menyambut bulan suci Ramadan. Ada yang ngumpulin duit, dia mampu buat dirinya, buat keluarganya sambil bagi-bagi, ya. Ada yang dia apa nanti buat masak-masak, buat bagi-bagi buka puasa, dia beli kurma yang banyak, kurmanya dibagi-bagi, dibungkusin, bagi-bagi orang. Atau ada kayak bapak siapa yang suka datang kemari itu, bapak siapa yang rumahnya dekat Haji Mansuri, kadang-kadang bagi-bagi kolak beliau. Ya, bapak Abdul Rosid bikin kolak bagi-bagi di jalanan. Padahal orang kenal apa kagak dibagi aja begitu. Pak ini Pak, orang nerimanya seneng nggak? Dia ngasihnya seneng nggak? Senang, dengan senyuman, dengan kebahagiaan. Padahal itu dia nyari duitnya capek, dengan penuh keringat, susah payah. Tapi disisihkan tuh uang, ini duit buat di dapur, ini duit buat kolak, buat orang lain yang ada di jalan. Kenal kagak kenal orang yang puasa, dia kagak tahu juga dia puasa apa kagak. Yang penting niat kita bagi-bagi ke orang. Seneng nggak orang dapat kolak? Padahal kolak kalau beli misalnya goceng 5.000 ya, kalau dikasih enak nggak? Kalian lagi jalan di bawah, yang bagi-bagi, kumpul dapat kolak. Atau ada kalau bulan Ramadan suka bagi-bagi sembako. Atau ada anak yatim, kebagian duit juga. Jadi bukan hanya lebaran anak yatim. Jadi semua dengan tibanya bulan suci Ramadan ada peningkatan, ada perubahan. Perubahan itu tidak hanya bermanfaat buat orang Islam, karena Islam itu rahmatan lil
lil alamin. Makanya juga aturan-aturan ya. Puasa wajib, benar, orang yang beriman doang yang diwajibkan untuk berpuasa. Tapi fungsinya puasa itu akhirnya apa? Bisa dirasakan oleh orang lain, benar gak? Fungsinya puasa dirasakan gak buat orang lain? Jadi dari sisi pengaruh dampak ekonomi, dari sisi sosial ya, orang makin baik, orang makin senang. Dari sisi ekonomi orang makin banyak daya beli. Ya, misalnya kamu jualan, orang banyak yang beli, seneng gak kamu? Kayak dia bagi-bagi kolak kan beli dulu, beli pisangnya, ulang kalinya, gulanya. Dia kadang mau beli di toko yang Cina, toko saudara kita, atau di warung Batak, atau di warung Pribumi, warung orang Betawi, macam-macam pokoknya. Warung orang Sunda kayak apa semua dia beli, ya. Agak lihat-lihat dulu, pokoknya beli. Wah ini murah nih, dia beli di situ, ya. Banyak akhirnya daya beli meningkat, tingkat perekonomian juga pesat. Itu diantara fungsi puasa. Jadi puasa itu berfungsi tidak hanya untuk fisik dan mental, tapi sisi-sisi lain, dimensi kehidupan umat manusia, jadi merasakan manfaat puasa itu sendiri. Makanya karena puasa ini merupakan bagian dari aturan Islam, dan Islam itu ada rahmatan lil alamin, rahmat untuk seluruh alam seisinya. Makanya Nabi Muhammad itu diutus, Al-Quran itu ada, semua memberikan manfaat. Kayak kamu di sini manfaatnya ngapain? Ngaji di sini tanamannya jadi banyak berbuah, ya, tanahnya jadi makin subur. Karena apa? Dibacain Yasin mulu, digajiin mulu, dibacain maulid mulu, dibacain zikir terus. Itu memberikan dampak. Pohon nih kalau bisa ngomong seneng deh. Makasih ya, enak dengerin kalian ngaji. Kalau pohon bisa ngomong, burung-burung datang, aduh makasih, ini enak banget nih suaranya lagi ngaji, enak banget Bang Heri jadi imam bacaannya. Kalau semua yang ada bisa ngomong, karena mereka nggak bisa ngomong, tapi akhirnya apa? Menimbulkan keberkahan dari hal-hal lain. Nanam singkong kalau orang lain lambat, jadi cepat. Buah-buahan, jambu, kagak ada, jambu berbuah mulu. Jadi apa yang kita baca, apa yang kita lakukan, semuanya memberi dampak yang positif buat kita semua. Nah itu, jadi ngerti apa enggak? Itulah fungsi dari kita menjalankan ibadah puasa. Jadi buat orang yang makan mulu akan menjadi semakin pola makannya berubah, kebiasaannya berubah, insya Allah akan menjadi sehat walafiat. Makanya bulan puasa selain ngaji kita juga rajin berdoa. Kita doain orang-orang yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Orang-orang yang malas jadi makin rajin, orang-orang yang susah belajar jadi makin cerdas. Dan kamu di rumah ya tetap jangan lupa rajin membantu kedua orang tua. Ya, mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.